Pelaku tawuran mau tewaskan seorang remaja. Bongkar gudang puluhan ribu butir tramadol dan heksimer disita. Mabuk, preman ancam habisi nyawa Kapolsek. Polisi gagalkan pengiriman puluhan kilogram ganja. Selamat pagi pemirsa setia catatan kriminal. Senang sekali kami hadir menemani Anda, program yang menyajikan informasi kejahatan yang terjadi di masyarakat dari penjuru Nusantara. Bersama saya Arif Rifai, selama 1 jam ke depan inilah catatan kriminal selengkapnya. Pemirsa, Unit Pidana Umum Satreskrim Polrestabes Palembang meringkus seorang pelaku taburan maut yang mengakibatkan 1 orang tewas pekan lalu. Pelaku yang sempat melarikan diri keluar Pulau Sumatera ditangkap petugas di wilayah Cilegon, Banten. Tim gabungan Unit Pidana Umum Satreskrim Polrestabes Palembang bersama Polsek Ilir Timur II akhirnya berhasil mengakhiri pelarian MM. Remaja yang terlibat tawuran berdarah ini tidak berkutik saat disergap petugas di salah satu kamar di Kota Cilegon, Provinsi Banten. Pelaku merupakan warga Lawang Kidul yang tergabung dalam aliansi Juragan Tim. Kelompoknya terlibat bentrok dengan kelompok lawan yang dikenal sebagai Error Gang di kawasan Kuto Batu, Kecamatan Ilir Timur II, Palembang. Seorang remaja berinisial RG dari kelompok lawan tewas mengenaskan usai terkena senjata tajam jenis tombak. Pasca kejadian, pelaku langsung menyeberang ke Pulau Jawa untuk menghindari kejaran pihak kepolisian sebelum akhirnya keberadaannya terendus petugas. Jajaran Polres Satreskrim Polrestabes Palembang mengikat unit reskrim Polsek Ilir 2, kemudian melakukan identifikasi pelaku, lalu melakukan gelar dan kemudian melakukan pengejaran terhadap tersangka yang diduga melarikan diri ke wilayah Jawa Barat di Kota Cilegon bersama dengan seluruh keluarga. Kemudian berdasarkan informasi dan pengecekan melalui ID kami berhasil menangkap pelaku yang saat ini telah ditahan di Satreskrim Polrestabes Palembang. Rekan-rekan sekalian, ingin kami tekankan di sini bahwa pengungkapan tindak pidana ini tidak saja pada pelaku penganiayaan yang terjadi pada saat tanggal 7 tersebut, namun kami mengembangkan terhadap upaya untuk menghasut yang dilakukan oleh pemilik 2 akun media sosial yang saat itu mengawali atau melakukan ajakan dan sifat terhadap 2 kelompok tersebut. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 458 ayat 1 tentang pembunuhan serta pasal penganiayaan yang mengakibatkan kematian dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan membongkar jaringan peredaran obat keras ilegal di kawasan Jagakarsa. 2 pelaku berhasil diamankan beserta barang bukti puluhan ribu butir obat keras yang disimpan di kamar kontrakan. Inilah rekaman saat petugas Sares Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan melakukan penggerebekan toko yang diduga menjual obat keras secara ilegal di Jalan Raya Papaya, Jagakarsa. Petugas meringkus 2 orang penjaga toko berinisial WA dan M. Petugas kemudian melakukan pengembangan ke salah satu kamar kontrakan di Jalan Belimbing yang diduga menjadi gudang penyimpanan. Usai dilakukan penggeledahan, polisi menemukan tumpukan obat keras daftar G siap edar yang disembunyikan di dalam lemari pakaian. Dari kedua lokasi ini, total sebanyak 28.000 butir obat keras berbagai jenis seperti heximer, tramadol, dan trihexyphenidyl berhasil disita. Para pelaku mengaku menjual obat tersebut secara eceran dengan harga Rp5.000 hingga Rp40.000 per butir, dengan keuntungan ratusan ribu rupiah per harinya. Tim Satres Narkoba Polres Jakarta Selatan pertama mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya toko yang menjual ataupun mengedarkan obat-obat keras di wilayah Kecamatan Jagakarsa, yaitu di jalan ataupun di
Jalan Makopaya dan Raya Kelurahan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Usai diamankan, kedua tersangka beserta barang bukti langsung dibawa ke Mapolres Metro Jakarta Selatan guna proses hukum lebih lanjut. Atas perbuatannya, mereka dijerat Undang-Undang Kesehatan dan Psikotropika dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seorang preman kampung mengancam polisi viral di media sosial. Insiden ini menimpa Kapolsek Pakenjeng, Garut, yang diancam akan dibunuh oleh jagoan kampung. Preman kampung asal Garut, Jawa Barat ini tak berkutik setelah diseret polisi menuju kendaraannya. Pria yang diketahui bernama Tion sebelumnya melontarkan kalimat akan menghabisi nyawa camat dan Kapolsek Pakenjeng, Garut. Saat dihubungi kepada polsek bersangkutan, peristiwa keributan terjadi di Jalan Raya Pakenjeng pada Jumat 13 Maret 2026. Saat itu, Kapolsek Ibtu Musli Hidayat sedang patroli Ramadan. Tiba-tiba diberhentikan Tion. Tion mengaku memiliki persoalan yang belum tuntas dengan Kapolsek. Preman kampung itu tak terima ditegur nyemen di tempat terbuka 10 hari lalu oleh Polsek. Kapolsek ini sebenarnya sudah berusaha sabar menjelaskan kepada pria ini. Polisi hanya menjalankan perintah maklumat bupati, ada teguran atau himbauan kepada warga yang nyemen agar menghormati yang puasa. Tak puas dengan penjelasan Kapolsek, pria yang berprofesi sebagai ketua RT tersebut malah mengancam akan menghabisi nyawa camat dan Kapolsek. Sontak, Kapolsek pun naik pitam dan niat mengamankan pria ini, namun malah melawan. Bukan hanya jadi tontonan warga, polisi juga menemukan sebilah golok di tas milik Tion, sehingga harus diamankan petugas. Awalnya itu preman yang beri ke Kapolsek. Jadi 10 hari yang lalu ketika kita pulang dari Sapari Ramadan bersama Pak Camat, itu sekitar jam 4:30 sore di PLTM kami melihat ada beberapa motor yang terparkir tapi orangnya tidak ada. Kemudian setelah kita cek, ternyata di bawah mereka itu lagi pada merokok, lagi pada minum, bukan minuman keras, minuman oplosan seperti itu. Dan ada Tion juga di situ, itu ada 8 orang. Kemudian dari orang-orang itu saya naikin ke atas, dan saya data. Setelah didata, kemudian Tion bilang, "Pak, saya lagi puasa. Yang tidak puasa ini anak-anak." Kemudian anak-anak itu saya tindak dengan di push up. Nah, Tion nggak saya push up. Intinya mereka itu belain anak-anak bahwa dia itu nggak terima kalau anak buahnya itu di push upan sama Kapolsek. Sedangkan Pak Kapolsek dengan Pak Camat waktu itu kita hanya menjalankan maklumat yang dikeluarkan oleh Forkopimda di bulan suci Ramadan. Preman kampung ini menolak dibawa ke Polsek dan lebih memilih minta maaf kepada Kapolsek. Beruntung, Kapolsek baik hati dan tak menggelandangnya ke kantor Polsek. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Polsek Sunggal berhasil menggagalkan pengiriman puluhan kilogram ganja kering yang akan diselundupkan melalui jalur darat Selasa 3 Maret 2026 lalu. Narkotika golongan 1 ini akan dikirim kepada pemesannya di Jakarta menggunakan jasa angkutan umum bus. Digagalkannya pengiriman ganja seberat 52 kg tersebut berawal dari kecurigaan petugas dari pihak jasa angkutan umum dengan 2 kardus ukuran besar milik calon penumpang. Pihak bus kemudian melaporkan adanya barang mencurigakan tersebut ke Polsek Medan Sunggal. Kecurigaan petugas terbukti. Ternyata kardus ukuran besar tersebut berisi ganja kering yang telah dikemas dalam bungkusan bal. Kapolsek Sunggal Kompol Yunus Tarigan Sabtu sore mengatakan, ganja kering tersebut diamankan dari pool bus Pelangi yang akan berangkat ke Jakarta. Penumpang bus yang diduga sebagai pemilik 52 kg ganja, inisial MP berhasil diamankan petugas. Kepada petugas, tersangka yang mengaku sebagai kurir akan mengantar narkotika tersebut kepada pemesannya di Jakarta. Tersangka mengaku mendapat upah bila ganja tersebut tiba di Jakarta. Namun pelaku telah mendapatkan uang panjar sebesar 2 juta rupiah sebagai biaya transportasi. Yunus mengaku ganja tersebut berasal dari Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Dengan menggunakan bus, pelaku akan mengantar ganja tersebut ke Jakarta. Namun aksi berhasil terendus petugas. Bawa ganja dari Medan tujuan Jakarta dengan menggunakan
bus pelangi. Kita mendapat informasi tersebut, maka anggota kita turun langsung melakukan penyelidikan. Setelah itu memang benar ada ganja dalam dua box. Kemudian kita lakukan penangkapan terhadap pelaku yang bernama MP. Barang bukti kita dapatkan sebanyak 52 kg. Barang ini berasal dari Madinah. Ada pengirim, kemudian si pelaku ini memang sendiri yang akan membawa barang ini melalui bus untuk tujuan Jakarta. Kurir. Saat ini petugas masih memburu pemasok ganja tersebut yang identitasnya telah diketahui. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Perwira, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi penjamretan terjadi di Jalan Bromo, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Sumatera Utara. Seorang wanita menjadi korban perampasan gelang emas oleh dua pria yang mengendarai sepeda motor Minggu siang 15 Maret 2026. Korban diketahui bernama Tuti Damai Hendriani Huta Barat yang merupakan karyawan harian Sinar Indonesia Baru. Peristiwa ini berawal saat korban baru saja membeli minuman di depan sebuah minimarket di Jalan Bromo. Korban kemudian melanjutkan perjalanan pulang menuju arah Cerma 15 menggunakan sepeda motor Honda Scoopy berwarna biru. Namun baru beberapa meter meninggalkan lokasi, sepeda motor Honda Vario hitam yang ditumpangi dua pria mendekat dari arah kiri. Salah satu pelaku kemudian merampas gelang emas yang dikenakan korban. Menyadari dirinya menjadi korban penjamretan, korban langsung berteriak meminta tolong sambil mengejar pelaku menggunakan sepeda motornya. Pelarian pelaku berakhir setelah sepeda motor yang mereka kendarai bersenggolan dengan sebuah beca yang melintas di sekitar lampu merah menuju Jalan AR Hakim atau Simpang Halat. Situasi ini menarik perhatian warga sekitar yang kemudian membantu mengamankan kedua pelaku. Saat diperiksa, gelang emas milik korban ditemukan di dalam kantong celana salah satu pelaku dan langsung dikembalikan kepada korban. Tas dan telepon genggam milik korban juga berhasil diamankan. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka ringan dan sempat mendapat perawatan medis di Rumah Sakit Madadi Medan. Pihak Polsek Medan Area membenarkan bahwa kedua pelaku telah diamankan dan saat ini masih dalam proses penanganan oleh pihak kepolisian. Bagus Malauna, Tim Redaksi Simpo TV melaporkan. Subdit Resmob Polda Metro Jaya menangkap pelaku pembunuhan wanita yang tak lain adalah suami siri korban di Depok, Jawa Barat. Pelaku terpaksa dilumpuhkan petugas karena berusaha melawan saat penangkapan. Petugas Subdit Resmob Polda Metro Jaya menenggus ARH, terduga pelaku pembunuhan sadis terhadap istri sirinya di wilayah Tambun Selatan, Bekasi. Pelaku diberikan tindakan tegas terukur pada bagian kaki karena mencoba melawan demi bisa melarikan diri saat disergap. Pengungkapan ini bermula dari temuan jasad korban berinisial DH di sebuah rumah di Kelurahan Meruyung, Kota Depok. Saat ditemukan pihak keluarga, kondisi jenazah sudah mengering hingga tersisa tulang belulang dalam posisi terbungkus karpet dan kain. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku tega menghabisi nyawa istri sirinya karena emosi usai terlibat pertengkaran hebat. Pelaku yang merasa sakit hati atas hinaan korban kemudian mencekiknya hingga tewas, lalu mengikat jasad korban sebelum akhirnya melarikan diri. Awal dari adanya laporan penemuan mayat dari warga sekitar yang berada di wilayah Depok, kami dari Subdit Resmob Polda Metro Jaya langsung bergegas ke TKP untuk melakukan serangkaian tindakan olah TKP dan berhasil mengantongi identitas korban, yaitu wanita berusia 56 tahun berinisial DH. Dan dari serangkaian olah TKP tersebut ditemukan fakta bahwa jenazah korban dalam kondisi terlilit karpet sehingga kami menyimpulkan bahwa ini merupakan peristiwa pembunuhan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 458 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun kurungan penjara. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian sepeda motor terjadi di SDIT Al-Istiqomah, Kota Tangerang pada Rabu 12 Maret 2026 siang. Dua pelaku menodongkan senjata api ke seorang guru usai menggasak satu unit sepeda motor.
Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik saat pelaku curanmor masuk ke area parkir STITL Istiqomah, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Banten. Dua orang pelaku yang berboncengan terlihat masuk ke halaman sekolah dengan tenang guna mengecoh petugas keamanan. Saat situasi dirasa aman, salah seorang pelaku turun untuk membobol kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci letter T. Aksi ini sempat dipergoki oleh Agus, salah seorang guru yang sejak awal sudah menaruh curiga terhadap gerak-gerik pelaku. Saat hendak dihadang, pelaku mengeluarkan senjata api jenis pistol dan menodongkannya ke arah Agus. Sang guru terpaksa mundur dan bersembunyi sebelum akhirnya pelaku melepaskan 1 kali tembakan ke udara saat melarikan diri. Awalnya sih saya keluar dari sekolah bersama teman saya. Pas di parkiran, si pelaku itu parkir di samping di motor saya awalnya. Nah, saya tegur, ternyata ini orang bukan kayak seperti wali murid mau jemput siswa. Makanya dari situ dari awal saya sudah curiga. Satu temannya turun dari motor, terus kemudian dia cek situasi kondisi. Di situ saya makin curiga, makanya saya parkir motor, tapi saya nggak langsung jalan. Saya tungguin, kalau benar mereka mau berbuat maling, saya sudah siap pasang badan gitu istilahnya. Akhirnya benar kejadian, dia bawa kabur motor teman saya. Langsung saya refleks, turun dari motor saya nyamperin. Saya kira nggak bawa senjata api, ternyata dia langsung melakukan senjata api. Di situ saya langsung mundur daripada lebih sayang nyawa saya soalnya. Makanya dari itu dia kabur, terus masih nodongin saya berusaha menyempet di motor saya. Kemudian saya teriaki maling sampai sebelum mereka berhasil kabur dari lokasi kejadian. Dia melepaskan tembakan sekali ke atas. Dari situ baru warga pada keluar. Pihak sekolah melaporkan kejadian ini ke Mapolsek Kelapa II dengan menyerahkan barang bukti rekaman CCTV. Warga dan tenaga pengajar berharap pihak kepolisian segera menangkap pelaku. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Terima kasih pemirsa Anda masih setia bersama kami di Catatan Kriminal. Informasi kami lanjutkan. Satuan Reserse Narkoba Polres Kuningan, Jawa Barat mengungkap 5 orang tersangka pengedar narkoba. Pelaku diamankan petugas beserta barang bukti berupa paket sabu dan ribuan butir obat keras. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, Satuan Reserse Narkoba Polres Kuningan, pelaku diringkus petugas saat hendak mengedarkan sabu dengan modus menaruh barang haram tersebut di titik-titik yang telah ditentukan. Dalam operasi yang digelar selama bulan Ramadan ini, 5 orang tersangka berhasil diciduk dari berbagai lokasi berbeda. Petugas turut menyita barang bukti berupa 7,4 gram sabu beserta alat timbangan, 260 butir psikotropika serta ribuan butir obat keras terbatas. Polisi dan 5 tersangka. 1 berkaitan dengan tindak pidana narkotika jenis sabu, yang kedua psikotropika, dan yang ketiga, keempat, kelima adalah obat keras terbatas lain. Semuanya wilayah Kabupaten Kuningan. Adapun barang bukti yang kita amankan itu sebanyak untuk sabu 7,4 gram, kemudian untuk psikotropika 260 butir, kemudian untuk obat keras terbatas 2.811 butir. Kemudian tersangka yang kita amankan, yang pertama adalah inisial PS, itu orang Ciwaru, ya, berkaitan dengan tindak pidana sabu. Kemudian YST berkaitan dengan psikotropika, kemudian ADP berkaitan dengan obat keras terbatas, kemudian RS, ya, berkaitan dengan obat keras terbatas, dan juga masalah DM, ya, satu lagi. Semuanya warga Kuningan, dan setelahnya barang bukti ada padanya, semuanya sudah diamankan ke Sat Narkoba Polres Kuningan. Kemudian kita adakan penyelidikan. 5 pelaku dijerat dengan pasal berlapis sesuai jenis tindak pidananya dengan ancaman hukuman mulai dari 4 hingga 12 tahun penjara. Dari Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Tabungan seorang penghuni kos di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat raib digasak pencuri saat sedang bekerja. Aksi pelaku terekam kamera CCTV saat menggasak uang tunai jutaan rupiah yang disimpan di dalam celengan.
Dalam rekaman CCTV, terlihat seorang pemuda dengan gerak-gerik mencurigakan memasuki area indikos di Jalan Jati Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pelaku yang memanfaatkan kondisi sepi saat siang hari, langsung membobol salah satu kamar dan menemukan celengan milik korban. Korban baru menyadari saat pulang ke rumah pada malam harinya dan melihat pintu kamarnya sudah dalam kondisi rusak. Pelaku berhasil membawa kabur uang tunai sebesar 3,7 juta rupiah. Uang ini telah dikumpulkan korban untuk biaya mudik dan keperluan Hari Raya Idul Fitri di kampung halamannya. Apa aja sih Mbak tadi Mbak? Kan cuma uang tunai sih. Uang buat lebaran apa gimana? Iya, uang lebaran. Itu pelaku berapa orang yang masuk? Ya, masuknya yang kelihatan di CCTV itu satu. Caranya bobol apa gimana? Dibobol. Ada apa? Kelihatan yang di dekat pintu kunci pintu itu ada bekas bobolannya. Uang yang diambil? Uang kertas senilai 3.700.000. Itu diambil dari mana? Diambil di lemari. Di tempat kosan mbaknya? Iya. Pada saat kejadian berarti lagi kerja, nggak ada lagi di kos. Korban telah menyerahkan barang bukti berupa rekaman CCTV ke Mapolsek Metro Tanah Abang untuk membuat laporan resmi. Dari Jakarta, jurnalis Tinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang remaja perempuan di Kabupaten Garut, Jawa Barat meninggal dunia setelah diduga ditusuk oleh kakak kandungnya sendiri di bagian dada. Diduga pelaku mengalami gangguan kejiwaan. Peristiwa pembunuhan kakak membunuh adik kandung terjadi di Kampung Karikil, Desa Sukatani, Kecamatan Ciserupan, Garut, Jawa Barat pada Rabu 11 Maret 2026 petang. Seorang remaja putri, Jihan Azhari, berusia 15 tahun tewas setelah menjadi korban penusukan oleh kakak kandungnya sendiri. Korban tewas dengan luka tusuk di bagian dada akibat serangan senjata tajam. Tugas kepolisian mengamankan pelaku AR usai mendapatkan laporan warga. Tim Inafis Polres Garut bersama unit Jatanras menggelar olah tempat kejadian perkara untuk mengumpulkan bukti dan keterangan. Kasat Reskrim Polres Garut, AKP Joko Prihatin, mengatakan pelaku melancarkan aksinya saat korban tidur di dalam rumah. Korban mengembuskan nafas terakhir dalam perjalanan ke rumah sakit. Dari keterangan keluarga, pelaku diduga memiliki riwayat gangguan kejiwaan. Bahkan yang bersangkutan disebut kerap mengalami emosi tidak terkendali dan mengamuk di lingkungan sekitar rumah. Kita dapat berita, telepon dari Polsek Ciserupan, Kapolsek menelpon, memang telah terjadi tindak pidana penusukan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pembunuhan yang dilakukan oleh saudara RR, yang mana RR ini adalah kakak kandung korban yang bernama CA yang perempuan. Nah, juga motifnya kita belum bisa menyimpulkan. Namun demikian, dari keterangan warga sekitar, termasuk orang tuanya sendiri, bahwa pelaku ini pernah mengalami gangguan jiwa dan masih dalam pengobatan. Oh, jadi ada riwayat itu? Ada riwayat gangguan jiwa. Nah, namun demikian kita akan melakukan penyelidikan dengan kejadian tersebut. Kita akan melakukan penyelidikan dan kita nanti akan melakukan observasi ke dokter kejiwaan. Jadi korban itu selagi istirahat tiduran di rumah korban sendiri, langsung dilakukan penusukan oleh kakaknya sendiri. Sempat korban minta tolong lari keluar rumah, namun karena lukanya dalam, akhirnya jatuh terlungkup di halaman. Akhirnya sama warga dibawa ke rumah sakit dan meninggal. Saat ini pelaku diamankan di unit Jatanras Polres Garut. Penyidik berencana melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap pelaku dengan melibatkan dokter spesialis untuk menentukan proses hukum selanjutnya. Selain mengamankan pelaku, petugas juga mengamankan barang bukti, sebilah pisau dapur yang diduga digunakan menusuk korban. Motif pembunuhan masih menunggu hasil pemeriksaan spesialis. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Tinpo TV melaporkan. Warga Jalan Menteng 7 Kota Medan digegerkan dengan penemuan jasad seorang wanita tanpa busana di dalam sebuah box kontainer plastik pada Senin 9 Maret 2026. Korban ditemukan dalam kondisi terbungkus karung dan ditutupi handuk.
Kemunculan box kontainer berwarna putih di Gang Sejora, Jalan Menteng 7 Medan menimbulkan kecurigaan warga. Warga melihat dua orang pria mengenakan jaket online, meletakkan box ini dengan tergopoh-gopoh sebelum akhirnya melarikan diri. Saat dibuka, warga terkejut menemukan tubuh manusia yang terbungkus karung. Temuan ini kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian sektor Medan Area dan tim Inafis Polrestabes Medan guna proses identifikasi awal. Satu kereta boncengan. Jadi di dalamnya itu mayat ya Pak? Mayat. Ternyata setelah udah kami cek, kami buka itu boninya, ternyata itu mayat manusia, bukan itu tadi. Kalau saya prediksi itu laki-laki, bukan perempuan. Kira-kira dimutilasi nggak Pak? Dari saya cek dari pinggulnya ya. Nah, gitu. Kira-kira dimutilasi nggak? Kurang tahu lah. Polisi menyebut jasad wanita ini ditemukan dalam kondisi tanpa busana dan hanya ditutupi handuk berwarna putih. Diduga kuat korban dihabisi di tempat lain sebelum jasadnya dibuang oleh pelaku ke lokasi guna menghilangkan jejak. Kondisi mayat masih utuh, sehingga ini kita akan bawa ke rumah sakit untuk koordinasi sebab meninggalnya. Dan sambil kami melakukan proses penyidikan lebih lanjut dan pengembangan lebih lanjut. Kalau diperkirakan udah berapa hari Bang? Ya ini baru, karena masih belum takut, masih ya. Segera kami akan lakukan proses untuk visum ditangkan. Tidak ada mutilasi, mayat masih kondisi itu. Meski identitas korban sudah diketahui, pihak kepolisian masih merahasiakan detailnya guna kepentingan pengejaran terhadap dua terduga pelaku. Saat ini, jenazah korban masih berada di Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk menjalani proses otopsi. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Info TV melaporkan. Satuan Reserse Kriminal Polres Tapanuli Selatan meringkus seorang pemuda yang tega menganiaya seorang lansia berusia 77 tahun hingga tewas di Kecamatan Angkola Timur. Pelaku nekat menghabisi nyawa korban lantaran panik saat aksi pencuriannya dipergoki korban. Seorang pemuda berinisial MS diringkus tim Opsnal Polres Tapanuli Selatan setelah tega menganiaya seorang lansia hingga tewas di Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara pada 24 Februari 2026 lalu. Peristiwa tragis ini bermula saat pelaku masuk secara diam-diam ke rumah korban dengan mengincar perhiasan emas. Namun setelah menggeledah kamar, pelaku hanya menemukan uang tunai sebesar Rp20.000 di bawah bantal. Saat hendak keluar, aksi pelaku dipergoki oleh korban yang langsung berteriak. Panik karena teriakan, pelaku secara membabi buta mencekik dan memukul wajah korban hingga terkapar. Tidak berhenti di situ, pelaku juga menginjak dada korban dan menjerat lehernya menggunakan kerudung sebelum akhirnya menyeret jasad korban ke bawah pohon di belakang rumah. Awalnya dia sudah masuk, tersangka sudah masuk ke dalam rumahnya korban di salah satu kamar. Dia mengacak-acak sampai ditemukan uang Rp20.000 di bawah bantal dan kemudian barang-barang yang lain. Dia nggak puas pada saat dia keluar kamar, dari kamar depan keluar juga korban. Langsung teriak, maling, maling, maling. Langsung dia mendatangi korban, mencekik korban, meninju wajahnya, matanya, telinganya sampai korban terkapar dan mencekik dengan jilbabnya tadi. Yang kami sudah sita barang buktinya. Dan kemudian beberapa kali menginjak-injak dada korban. Sehingga pada saat korban sudah dilihat tidak bergerak, dia bopong, dia tarik ke sekitar 20 meter ke belakang rumah di sebuah pohon dan suasana. Usai melakukan olah TKP, petugas berhasil mengidentifikasi dan menangkap pelaku dalam waktu singkat. Kini pelaku dijerat pasal berlapis tentang pencurian dengan kekerasan dan pembunuhan dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, jurnalis Info TV melaporkan. Direktorat Reserse Narkoba Polda Banten membongkar modus baru peredaran narkotika dalam bentuk cairan rokok elektrik atau liquid vape. Petugas meringkus puluhan tersangka dengan barang bukti ribuan butir obat terlarang hingga cairan vape dengan mengandung zat berbahaya.
Rekaman video amatir memperlihatkan detik-detik saat anggota Ditres Narkoba Polda Banten meringkus sindikat pengedar sabu di wilayah Banten. Dari tangan para pelaku, petugas menemukan sejumlah paket sabu siap edar yang disembunyikan di dalam tas. Sejak Januari 2026, petugas telah menjaring 35 kasus dengan 54 tersangka. Polisi menemukan modus baru berupa 30 cartridge liquid vape mengandung narkotika jenis etomide. Para pelaku menjual satu paket liquid tersebut dengan harga antara 4 hingga 5 juta rupiah per unitnya. Saat ini beredar di pasaran narkotika jenis cair ini yang mengandung etomide, dan saat ini dari Permenkes sudah menerapkan bahwa narkotika ini adalah narkotika golongan 2. Jadi banyak digunakan oleh pengguna, terutama Gen Z, karena mereka senang narkotika ini dalam bentuk cair dan masuk dalam cartridge serta dimasukkan ke dalam alat vape itu. Vape ya. Selain liquid narkoba, polisi juga menyita 4,7 kg sabu serta 7,5 kg ganja. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara hingga seumur hidup. Dari Serang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Tim TKP 308 Satreskrim Polres Tulang Bawang, Lampung menangkap pelaku begal sadis yang kerap beraksi di Jalan Lintas Timur Tulang Bawang. Saat meringkus pelaku, berusaha melarikan diri ke area perkebunan hingga petugas terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara. Rekaman video amatir memperlihatkan detik-detik petugas tim TKP 308 Satreskrim Polres Tulang Bawang meringkus pelaku begal sadis di Jalan Lintas Timur. Saat disergap di sebuah perkebunan di Kecamatan Wai Pengubuan, pelaku berusaha kabur dari kejaran petugas. Pelaku berhasil ditangkap setelah petugas melepaskan tembakan peringatan ke udara. Dari hasil penyelidikan, pelaku diketahui telah beraksi di 4 lokasi berbeda di wilayah Tulang Bawang. Dalam setiap aksinya, pelaku tidak segan mengancam korbannya menggunakan senjata api. Pelaku dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di jalan di Desa Banjardewa, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, yang kejadiannya tanggal 26 Desember 2025. Jadi kami telah melakukan penangkapan Lampung Tengah di Kecamatan Wai Pengubuan. Kita telah menangkap salah satu tersangka dengan inisial YA. Kemudian dari tangan tersangka kita dapat mengamankan 1 unit motor Honda Beat yang menjadi pemiliknya korban. Kemudian kita mengamankan juga 1 unit motor Beat yang menjadi sarana pelaku untuk melakukan aksinya. Jadi sebelum ini pun juga kami bersama Polsek Banjar Agung juga sudah menangkap pelaku satunya dengan inisial PE. Nah, saat ini keduanya sudah ditahan di ruang tahanan Polres Tulang Bawang. Dari pengakuan tersangka, ia juga sudah melakukan di 4 TKP lainnya. Di Tulang Bawang itu, di Kecamatan Banjar Agung ada 2 TKP, di Tubaba di Kecamatan Gunung Terang ada 2 TKP. Polisi menyita barang bukti berupa sepeda motor hasil pencurian serta kendaraan yang digunakan pelaku saat beraksi. Saat ini, pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Tulang Bawang dan akan dijerat pasal pencurian dengan kekerasan. Dari Tulang Bawang, Lampung, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, jasad bayi ditemukan terbungkus plastik di tempat sampah. Informasinya sesaat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal. Warga Desa Curug Wetan, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, digegerkan dengan penemuan sesosok jasad bayi tergeletak di tempat sampah pada Minggu dini hari. Saat ditemukan, jasad bayi laki-laki terbalut kain yang terbungkus kantong plastik ini kondisinya sangat mengenaskan karena tubuhnya sudah mulai membiru. Unit Identifikasi dan Satreskrim Polres Tangerang Selatan yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa jasad bayi malang tersebut. Menurut warga, jasad bayi ini pertama kali ditemukan seorang warga yang curiga dengan isi kantong plastik yang mengeluarkan aroma tidak sedap di tempat sampah.
Ketika dilakukan pengecekan, warga terkejut lantaran kantong plastik berisi jasad bayi. Bahkan seorang ibu sempat menangis sehingga membuat warga lainnya datang ke lokasi. Awalnya begini, saya pas tadi pulang masuk lewat sini, ada ibu-ibu dua nangis. Nah kata saya, Bu kenapa? Ini ada bayi. Nah langsunglah saya ke situ. Ya, tapi pas saya pertama lihat sini itu belum terlalu putih sama biru banget. Masih kayak segar gitu, masih kayak baru. Soalnya nggak jelas banget kan, emang bener-bener nggak dilihatin ininya kan gitu. Kira-kira berapa hari Bang? Kenapa? Kira-kira berapa hari itu? Kayaknya baru beberapa jam itu. Baru beberapa jam. Saya yakin soalnya itu. Masih ada hari-harinya gitu? Masih jelas banget hari-harinya. Usai diidentifikasi, polisi kemudian mengevakuasi jasad bayi tersebut ke RSUD Kabupaten Tangerang. Saat ini penemuan bayi masih diselidiki Satreskrim Polres Tangerang Selatan. Mujib Latumairisa, jurnalis Sinpo TV, melaporkan. Peristiwa naas ini terjadi di Jalan Raya Somoroto, Solo, tepatnya di timur perempatan Sampung, Kauman Somoroto, sekitar pukul 6 pagi. Sepeda motor Honda PCX berwarna perak dengan nomor polisi AD3929 AZB yang dikendari BFR 19 tahun, warga Dongko, Trenggalek, menabrak seorang pejalan kaki bernama Mbah Tun 70 tahun, warga setempat. Saat kejadian, korban sedang menyeberang jalan dari arah utara menuju selatan. Namun naas, sepeda motor yang melaju di jalur ini menabrak korban hingga terpental beberapa meter. Berdasarkan rekaman CCTV di sekitar lokasi, sepeda motor terlihat melaju dengan kecepatan cukup tinggi sebelum terjadi tabrakan. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka parah berupa patah tulang kaki kanan terbuka, serta patah pada tangan kanan. Korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono Ponorogo, namun nyawanya tak tertolong. Sementara itu, pengendara sepeda motor hanya mengalami luka lecet pada bagian tangan kanan. Kapolsek Somoroto Kompol Haryokus Bintoro membenarkan peristiwa ini. Saat ini kasus kecelakaan masih dalam penanganan unit Gakum Salantas Polres Ponorogo. Polisi juga mengimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati saat berkendara, terutama menjelang meningkatnya volume kendaraan mendekati hari raya. Agus Maulana, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Peristiwa ini terjadi pada Sabtu sore 14 Maret 2026 sekitar pukul 17.20 waktu Indonesia Barat di depan kantor Koperasi AKB Batu Marta Unit 12 Desa Karyamukti. Saat kejadian, lokasi sedang ramai oleh warga yang mencari takjil dan melakukan aktivitas ngabuburit menjelang waktu berbuka puasa. Berdasarkan keterangan saksi mata, mobil jenis Toyota Agya berwarna silver yang dikendarai seorang perempuan muda melaju dari arah Batu Marta Unit 11 menuju Unit 14. Namun saat melintas di depan kantor Koperasi AKB, kendaraan ini diduga hilang kendali. Saksi menyebutkan pengemudi diduga salah menginjak pedal rem sehingga mobil melaju kencang dan menabrak pedagang takjil, pembeli, serta sejumlah sepeda motor yang terparkir di bahu jalan. Akibat kejadian ini, 6 orang dilaporkan mengalami luka-luka. Para korban segera dievakuasi oleh warga dan dilarikan ke Rumah Sakit Batu Raja untuk mendapatkan penanganan medis. Selain menyebabkan korban luka, kecelakaan ini juga merusak sejumlah sepeda motor dan gerobak milik pedagang di sekitar lokasi kejadian. Peristiwa ini sempat membuat warga panik mengingat lokasi kejadian sedang dipadati masyarakat yang berburu takjil untuk berbuka puasa. Bagus Maulana, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Inilah rekaman proses evakuasi 7 kru KM Ganda Nusantara 17 yang mengalami mati mesin hingga akhirnya karam di perairan Maluku Utara pada Minggu 15 Maret 2026 sore. Penyelamatan berlangsung sangat sulit lantaran cuaca ekstrim dan ketinggian gelombang laut mencapai 3 hingga 4 meter. Para kru berhasil bertahan dengan menggunakan perahu karet atau life raft sesaat sebelum kapal mereka benar-benar miring dan tergulung ombak. Seluruh korban dievakuasi ke atas kapal Sabuk Nusantara 115 dan tiba di Pelabuhan Ahmad Yani Ternate pada Minggu malam. Ketujuh kru tersebut adalah Untung Purwadi, Felix Herman Sulipati, Teguh Gunawan, Dimas Afif Sugianto, Anselmus Hamonangan, Muhammad Alyuda, dan Muhammad Maksun. Pada pukul 23 waktu Indonesia Timur, seluruh tim SAR gabungan bersama korban tiba di Pelabuhan Ahmad Yani dalam keadaan aman dan selamat. Selanjutnya korban diserahkan
kepada pihak PT Pelni dan pihak keluarga bersama dengan agen kapal. Selanjutnya pada pukul 23.10 waktu Indonesia Timur, tim SAR gabungan melaksanakan debriefing dan melaksanakan evaluasi dengan kesimpulan bahwa seluruh korban berjumlah 7 orang berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat. Berdasarkan hasil tersebut, maka operasi SAR dinyatakan selesai dan ditutup. KM Ganda Nusantara 17 merupakan kapal feeder yang beroperasi di wilayah Tidore. Sebelum kejadian, kapal bertolak dari Bitung menuju Ternate tanpa membawa penumpang. Namun saat berada 30 mil laut dari Ternate, kapal dihantam badai dan mengalami kerusakan mesin yang tidak dapat diperbaiki secara mandiri. Dari Ternate, Maluku Utara, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Unit Pidana Umum Satreskrim Polrestabes Palembang meringkus seorang pelaku taburan maut yang mengakibatkan 1 orang tewas pekan lalu. Pelaku yang sempat melarikan diri keluar Pulau Sumatera ditangkap petugas di wilayah Cilegon, Banten. Tim gabungan Unit Pidana Umum Satreskrim Polrestabes Palembang bersama Polsek Ilir Timur 2 akhirnya berhasil mengakhiri pelarian MM. Remaja yang terlibat tawuran berdarah ini tidak berkutik saat disergap petugas di salah satu kamar di Kota Cilegon, Provinsi Banten. Pelaku merupakan warga Lawang Kidul yang tergabung dalam aliansi Juragan Tim. Kelompoknya terlibat bentrok dengan kelompok lawan yang dikenal sebagai Error Gang di kawasan Kuto Batu, Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang. Seorang remaja berinisial RG dari kelompok lawan tewas mengenaskan usai terkena senjata tajam jenis tombak. Pasca kejadian, pelaku langsung menyeberang ke Pulau Jawa untuk menghindari kejaran pihak kepolisian sebelum akhirnya keberadaannya terendus petugas. Jajaran Polres Satreskrim Polrestabes Palembang saat unit reskrim Polsek Ilir 2 kemudian melakukan identifikasi pelaku, lalu melakukan gelar dan kemudian melakukan pengejaran terhadap tersangka yang diduga melarikan diri ke wilayah Jawa Barat di Kota Cilegon bersama dengan seluruh keluarga. Kemudian berdasarkan informasi dan pengecekan melalui ID kami berhasil menangkap pelaku yang saat ini telah ditahan di Satreskrim Polrestabes Palembang. Rekan-rekan sekalian, yang kami tekankan di sini bahwa pengungkapan tindak pidana ini tidak saja pada pelaku penganiayaan yang terjadi pada saat tanggal 7 tersebut. Namun kami mengembangkan terhadap upaya untuk menghasut yang dilakukan oleh pemilik 2 akun media sosial yang saat itu mengawali atau melakukan ajakan dan sifat terhadap 2 kelompok tersebut. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 458 ayat 1 tentang pembunuhan serta pasal penganiayaan yang mengakibatkan kematian dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan membongkar jaringan peredaran obat keras ilegal di kawasan Jagakarsa. 2 pelaku berhasil diamankan beserta barang bukti puluhan ribu butir obat keras yang disimpan di kamar kontrakan. Inilah rekaman saat petugas Sares Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan melakukan penggerebekan toko yang diduga menjual obat keras secara ilegal di Jalan Raya Papaya, Jagakarsa. Petugas meringkus 2 orang penjaga toko berinisial WA dan M. Petugas kemudian melakukan pengembangan ke salah satu kamar kontrakan di Jalan Belimbing yang diduga menjadi gudang penyimpanan. Usai dilakukan penggeledahan, polisi menemukan tumpukan obat keras daftar G siap edar yang disembunyikan di dalam lemari pakaian. Dari kedua lokasi ini, total sebanyak 28.000 butir obat keras berbagai jenis seperti Heximer, Tramadol, dan Trihexpenidil berhasil disita. Para pelaku mengaku menjual obat tersebut secara eceran dengan harga Rp5.000 hingga Rp40.000 per butir, dengan keuntungan ratusan ribu rupiah per harinya. Tim Satres Narkoba Polres Jakarta Selatan pertama mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya toko yang menjual ataupun mengedarkan obat-obat keras di wilayah Kecamatan Jagakarsa, yaitu di jalan ataupun di Jalan Papaya dan Raya
Kelurahan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Usai diamankan, kedua tersangka beserta barang bukti langsung dibawa ke Mapolres Metro Jakarta Selatan guna proses hukum lebih lanjut. Atas perbuatannya, mereka dijerat Undang-Undang Kesehatan dan Psikotropika dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, seorang preman kampung mengancam polisi viral di media sosial. Insiden ini menimpa Kapolsek Pakenjeng, Garut, yang diancam akan dibunuh oleh jagoan kampung. Preman kampung asal Garut, Jawa Barat ini tak berkutik setelah diseret polisi menuju kendaraannya. Pria yang diketahui bernama Tion sebelumnya melontarkan kalimat akan menghabisi nyawa camat dan Kapolsek Pakenjeng, Garut. Saat dihubungi kepada polsek bersangkutan, peristiwa keributan terjadi di Jalan Raya Pakenjeng pada Jumat 13 Maret 2026. Saat itu, Kapolsek Ibtu Musli Hidayat sedang patroli Ramadan. Tiba-tiba diberhentikan Tion. Tion mengaku memiliki persoalan yang belum tuntas dengan Kapolsek. Preman kampung itu tak terima ditegur nyemen di tempat terbuka 10 hari lalu oleh Polsek. Kapolsek ini sebenarnya sudah berusaha sabar menjelaskan kepada pria ini. Polisi hanya menjalankan perintah maklumat bupati, ada teguran atau himbauan kepada warga yang nyemen agar menghormati yang puasa. Tak puas dengan penjelasan Kapolsek, pria yang berprofesi sebagai ketua RT tersebut malah mengancam akan menghabisi nyawa camat dan Kapolsek. Sontak, Kapolsek pun naik pitam dan niat mengamankan pria ini, namun malah melawan. Bukan hanya jadi tontonan warga, polisi juga menemukan sebilah golok di tas milik Tion, sehingga harus diamankan petugas. Awalnya itu preman yang beri Kapolsek. Jadi 10 hari yang lalu ketika kita pulang dari Safari Ramadan bersama Pak Camat, itu sekitar jam 4:30 sore di PLTM kami melihat ada beberapa motor yang terparkir tapi orangnya tidak ada. Kemudian setelah kita cek, ternyata di bawah mereka itu lagi pada merokok, lagi pada minum, bukan minuman keras, minuman oplosan seperti itu. Dan ada Tion juga di situ, itu ada 8 orang. Kemudian dari orang-orang itu saya naikin atas dan saya data. Setelah didata kemudian Tion bilang, Pak saya lagi puasa, yang tidak puasa ini anak-anak. Kemudian anak-anak itu saya tindak dengan di push up. Nah Tion nggak saya push up. Intinya mereka itu belain anak-anak bahwa dia itu nggak terima kalau anak buahnya itu di push up-an sama Kapolsek. Sedangkan Pak Kapolsek dengan Pak Camat waktu itu kita hanya menjalankan maklumat yang dikeluarkan oleh Forkopimda di bulan suci Ramadan. Preman kampung ini menolak dibawa ke Polsek dan lebih memilih minta maaf kepada Kapolsek. Beruntung, Kapolsek baik hati dan tak menggelandangnya ke kantor Polsek. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Polsek Sunggal berhasil menggagalkan pengiriman puluhan kilogram ganja kering yang akan diselundupkan melalui jalur darat Selasa 3 Maret 2026 lalu. Narkotika golongan 1 ini akan dikirim kepada pemesannya di Jakarta menggunakan jasa angkutan umum bus. Digagalkannya pengiriman ganja seberat 52 kg tersebut berawal dari kecurigaan petugas dari pihak jasa angkutan umum dengan 2 kardus ukuran besar milik calon penumpang. Pihak bus kemudian melaporkan adanya barang mencurigakan tersebut ke Polsek Medan Sunggal. Kecurigaan petugas terbukti. Ternyata kardus ukuran besar tersebut berisi ganja kering yang telah dikemas dalam bungkusan bal. Kapolsek Sunggal Kompol Yunus Tarigan Sabtu sore mengatakan, ganja kering tersebut diamankan dari pool bus Pelangi yang akan berangkat ke Jakarta. Penumpang bus yang diduga sebagai pemilik 52 kg ganja, inisial MP berhasil diamankan petugas. Kepada petugas, tersangka yang mengaku sebagai kurir akan mengantar narkotika tersebut kepada pemesannya di Jakarta. Tersangka mengaku mendapat upah bila ganja tersebut tiba di Jakarta. Namun pelaku telah mendapatkan uang panjar sebesar 2 juta rupiah sebagai biaya transportasi. Yunus mengaku ganja tersebut berasal dari Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Dengan menggunakan bus, pelaku akan mengantar ganja tersebut ke Jakarta. Namun aksi berhasil terendus petugas. Ganja dari Medan tujuan Jakarta dengan menggunakan bus Pelangi. Kita mendapat informasi tersebut
maka anggota kita turun langsung melakukan penyelidikan. Setelah itu memang benar ada ganja dalam box, 2 box. Kemudian kita lakukan penangkapan terhadap pelaku yang bernama MP. Barang bukti kita dapatkan sebanyak 52 kg. Barang ini berasal dari Madinah. Ada pengirim, kemudian si pelaku ini memang sendiri yang akan membawa barang ini melalui bus untuk tujuan Jakarta. Kurir. Saat ini petugas masih memburu pemasok ganja tersebut yang identitasnya telah diketahui. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Perwira, Sinpo TV melaporkan. Aksi penjambretan terjadi di Jalan Brobo, Kecamatan Medan, area Kota Medan, Sumatera Utara. Seorang wanita menjadi korban perampasan gelang emas oleh 2 pria yang mengendarai sepeda motor Minggu siang 15 Maret 2026. Korban diketahui bernama Tuti Damai Hendriani Huta Barat yang merupakan karyawan harian Sinar Indonesia Baru. Peristiwa ini berawal saat korban baru saja membeli minuman di depan sebuah minimarket di Jalan Bromo. Korban kemudian melanjutkan perjalanan pulang menuju arah Cerma 15 menggunakan sepeda motor Honda Scoopy berwarna biru. Namun baru beberapa meter meninggalkan lokasi, sepeda motor Honda Vario hitam yang ditumpangi 2 pria mendekat dari arah kiri. Salah satu pelaku kemudian merampas gelang emas yang dikenakan korban. Menyadari dirinya menjadi korban penjambretan, korban langsung berteriak meminta tolong sambil mengejar pelaku menggunakan sepeda motornya. Pelarian pelaku berakhir setelah sepeda motor yang mereka kendarai bersenggolan dengan sebuah beca yang melintas di sekitar lampu merah menuju Jalan AR Hakim atau Simpang Halat. Situasi ini menarik perhatian warga sekitar yang kemudian membantu mengamankan kedua pelaku. Saat diperiksa, gelang emas milik korban ditemukan di dalam kantong celana salah satu pelaku dan langsung dikembalikan kepada korban. Tas dan telepon genggam milik korban juga berhasil diamankan. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka ringan dan sempat mendapat perawatan medis di Rumah Sakit Madadi Medan. Pihak Polsek Medan Area membenarkan bahwa kedua pelaku telah diamankan dan saat ini masih dalam proses penanganan oleh pihak kepolisian. Bagus Malauna, Tim Redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi penjambretan yang menyasar pengendara masih kerap terjadi. Para pelaku biasanya memanfaatkan kelalaian korban saat berkendara di lokasi yang sepi maupun di tengah kemacetan guna menggasak barang berharga. Dan untuk menghindari resiko menjadi korban incaran jambret, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan dan memperhatikan cara membawa barang bawaan. Berikut beberapa tips agar Anda terhindar dari bahaya jambret saat berkendara. Pertama, hindari menyampirkan tas saat mengendarai sepeda motor atau meletakkannya di dashboard depan. Kedua, jangan pernah menggunakan ponsel saat sedang berkendara atau berhenti di lampu merah, karena hal ini dapat memancing perhatian pelaku dan juga mengurangi konsentrasi Anda pada situasi sekitar. Ketiga, sebisa mungkin hindari melintasi jalanan yang sepi dan minim pencahayaan pada malam hari. Keempat, tetap tenang dan selalu perhatikan area sekitar melalui kaca spion. Jika menjadi korban, segera berteriak meminta tolong dan berusaha mengingat ciri-ciri pelaku serta nomor polisi kendaraannya. Demikian beberapa tips agar terhindar dari bahaya incaran jambret saat berkendara di jalan raya. Ingat, kejahatan terjadi karena adanya kesempatan, tetap waspada dan jangan memamerkan barang berharga saat berada di ruang publik. Pemirsa, demikian rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Arif Rifai pamit undur diri. Sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.